Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Qadir Rabbul Jalil dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan bulan puasa, untuk melakukan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa intisari, inti hikmah, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, la'alla litarajjih. Berarti buah daripada puasa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersiap-siap menyambut bulan Ramadan? Minimal ada 10 keistimewaan sesuai dengan nama bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu dia disebut atau dia kita persiapkan karena dia yang pertama Syahrun Karim. Syahrun adalah bulan, Karim adalah bulan yang mulia. Setiap tidur kita di bulan Ramadan dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tasbih kita dilipat gandakan, ganjarannya begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan harus kita persiapkan, bulan Ramadan harus kita sambut, bulan Ramadan harus kita isi dengan kebaikan karena dia adalah bulan yang mulia. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah syahru ummati, bulannya umatku. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan kita. 10 yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah rahmat bagi kita. 10 Ramadan yang kedua dari 11 Ramadan sampai 20 Ramadan dia disebut syahrul maghfirah, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 10 yang terakhir malam-malam Lailatul Qadar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan idkum minan nar, pembebasan seorang hamba daripada api neraka. Syahrul ummati. Yang ketiga bulan Ramadan itu adalah hurrimal jahiliyah. Hurrimal jahiliyah, memanaskan api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan itu asalnya Ramdun, panas luar biasa. Nah, begitulah orang-orang jahiliyah, begitulah nanti orang-orang yang tidak melakukan puasa, maka dia bagaimana panasnya bulan Ramadan, begitulah dia nanti dimasukkan ke dalam api neraka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kapan turun Al-Quran? Di bulan Ramadan. Maka amalan yang paling utama selain puasa di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran, talil Quran, membaca Al-Quran. Maka di masjid-masjid, di musalla-musalla pada bulan Ramadan bergema sampai jam 12, bahkan ada yang sampai sahur. Apa yang mereka lakukan? Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran karena bulan turunnya Al-Quran. Sedangkan yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrun Najah, bulan kemenangan. Syahrun Najah, bulan kemenangan, agar kita menang terlepas daripada api neraka. Disinilah kita beribadah di bulan Ramadan.
Kemudian yang keenam disebut syahrut tilawah, bulannya tilawah Al-Quran, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sedangkan yang ketujuh adalah syahrus sabar. Syahrus sabar, apa yang dimaksud dengan syahrus sabar? Bulan sabar. Nasi itu milik kita, gulai itu milik kita, makanan buah-buahan yang ada di kulkas milik kita 100%. Tapi kita rela sabar tidak memakan di siang hari. Kenapa? Belum waktunya. Nasi yang milik kita, lauk pauk milik kita, kita tak mau makan. Padahal milik kita. Sabar karena belum waktunya. Kalau makanan kita saja belum waktunya mau kita makan, apalagi hak orang lain tidak mau kita makan. Begitulah kesabaran yang ada di dalam bulan Ramadan. Orang yang berhasil puasa bulan Ramadan, setelah Syawalnya 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia tidak lagi mau memakan hak orang lain. Sedangkan haknya sendiri dia tidak makan karena belum waktunya. Yang ke-8 adalah syahrus siam, bulan puasa. Ini sudah lazim kita ketahui. Menahan diri, bukan hanya perut, tapi mata daripada yang haram, telinga daripada bisikan yang haram, hati daripada suudzon kepada Allah dan manusia. Kemudian yang ke-9 syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, layaknya sebagai seorang hamba. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, banyaklah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' iza da'an. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ke-10 adalah syahrul Aid, hari bahagia, bulan pembebasan daripada umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan ini membawa angin perubahan untuk kita. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang tekun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.